Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Prasetyo, Asisten Laboratorium Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kembali lagi pada praktikum elektronika analog dasar, yaitu modul 3 tentang karakteristik transistor bipolar. Pengertian bipolar junction transistor atau BJT yang biasa dikenal dengan transistor bipolar ini merupakan komponen elektronika yang terdiri dari 3 lapis bahan semikonduktor, baik untuk yang bertipe PNP maupun NPN. Pada setiap lapisan yang berbentuk transistor tersebut memiliki nama-nama tersendiri, seperti kolektor, basis, dan emitor. Dan pada tiap lapisan tersebut terdapat kontak kawat untuk koneksi ke rangkaian. Kemudian transistor bipolar ini terstruktur dan berprinsip kerjanya memerlukan perpindahan muatan pembawanya, yaitu elektron di kutub negatif dan mengisi kekurangan elektron atau hole di kutub positif. Bipolar berasal dari kata bi yang artinya adalah dua dan kata polar yang artinya adalah kutub. Transistor bipolar juga sering disebut dengan singkatan BJT, yaitu kepanjangan dari bipolar junction transistor. Kemudian jenis-jenis transistor bipolar ini terdiri dari dua jenis, yaitu transistor NPN dan transistor PNP. 3 terminal transistor ini diantaranya adalah terminal basis, kolektor, dan emitor. Yang pertama yaitu transistor NPN, adalah transistor bipolar yang menggunakan arus listrik kecil dan tegangan positif pada terminal basis untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan yang lebih besar dari kolektor ke emitor. Kemudian yang kedua adalah transistor PNP, adalah transistor bipolar yang menggunakan arus listrik kecil dan tegangan negatif pada terminal basis untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan yang lebih besar dari emitor ke kolektor. Perbedaannya adalah pada terminal basis pada NPN dikendalikan dengan tegangan positif, sedangkan pada transistor PNP pada terminal basis dikendalikan dengan tegangan negatif. Nah, kemudian kita masuk pada simbol transistor. Yang di kiri ini adalah simbol transistor NPN, yaitu pada kaki base, kaki kolektor, kemudian kaki emitter atau emitor. Nah, pada kaki emitor ini menuju keluar. Kemudian pada bahannya yaitu NPN atau negatif, positif, negatif. Kemudian yang sebelah kanan terdapat transistor PNP, yaitu pada kaki base, kaki kolektor, dan kaki emitor. Pada transistor PNP ini kaki emitornya menuju ke dalam sesuai dengan tanda panahnya. Nah, di sini bahannya adalah positif, negatif, positif. Nah, kemudian cara kerja daripada transistor ini adalah secara sederhananya adalah ketika pada kaki basis transistor diberi tegangan bias, maka arus pada kolektor transistor akan mengalir ke kaki emitor, seperti pada prinsip kran pada saluran air. Ketika kita membuka kran yang lebar, maka aliran air akan keluar dengan deras. Sama halnya pada transistor, ketika kaki base diberi tegangan maupun arus yang besar, maka keluaran pada kaki kolektor menuju emitor besar pula. Kemudian pada istilah transistor terdapat satu, yaitu cut off. Daerah cut off merupakan daerah kerja transistor di mana keadaan transistor menyumbat pada hubungan kolektor dan emitor. Daerah cut off ini sering dinamakan sebagai daerah mati atau daerah pada kerja ini tidak dapat mengalirkan arus listrik dari kolektor ke emitor. Kemudian yaitu daerah kerja transistor saturasi. Daerah kerja transistor saturasi adalah keadaan di mana transistor mengalirkan arus secara maksimum dari kolektor ke emitor, sehingga transistor tersebut seolah-olah short pada hubungan kolektor emitornya. Pada daerah ini, transistor dikatakan menghantar maksimum, yaitu pada sambungan kolektor dan emitor terhubung maksimum. Kemudian 3, daerah kerja transistor aktif. Pada daerah kerja ini, transistor biasanya digunakan sebagai penguat sinyal. Transistor dikatakan bekerja pada daerah aktif karena transistor selalu mengalirkan arus dari kolektor ke emitor walaupun tidak dalam proses penguatan sinyal. Hal ini ditujukan untuk menghasilkan sinyal keluaran yang tidak cacat atau yang sempurna. Kemudian daerah aktif terletak antara daerah jenuh, yaitu saturasi tadi, dan daerah mati atau daerah cut off. Nah, kemudian kita masuk pada karakteristik input IB VBE atau arus pada basis dan tegangan pada
basis dan emitor. Karakteristik input IB-VBE pada transistor jenis NPN. Pada rangkaian input, tegangan VBE adalah tegangan antara basis dan emitor. Tegangan ini terbentuk karena adanya barrier antara E dan B atau emitor dan basis. Besarnya tegangan VBE ini tergantung dari jenis atau bahan semikonduktornya. Untuk jenis germanium, besarnya VBE sekitar 0,3 volt. Sedangkan untuk jenis silikon NPN, yaitu VBE sama dengan 0,7 volt. Nah, ini sebagai contoh rangkaiannya nanti akan disimulasikan pada ISIS atau Proteus. Nah, kemudian grafik karakteristik input IB-VBE. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa di mana di titik 0,6 tegangan BE kemudian memiliki nilai VCE-nya 1 volt, kemudian VCE-nya 10 volt dan VCE-nya 20 volt. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa semakin besar VCE-nya, maka juga semakin besar VBE-nya. Ini jika ditarik garis lurus seperti ini. Nah, akan tetapi jika semakin besar VCE dan VBE-nya, maka pada IB semakin mengecil. Ini artinya tidak berbanding lurus. Yang berbanding lurus adalah yang VCE dan VBE-nya. Bisa kita amati. Nah, kemudian kita masuk pada karakteristik output IC VCE. Pada rangkaian output yang akan kita ukur adalah IC VCE atau I pada kolektor dan tegangan pada kolektor emitor dengan kedudukan arus input atau arus basis IB konstan. Pada gambar ini cara menentukan karakteristik IC VCE-nya. Nah, ini sebagai gambar rangkaiannya nanti akan disimulasikan pada Proteus. Nah, di sini grafik karakteristik output IC VCE-nya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa IA ini memiliki arus sebesar 70 mikroampere dan seterusnya. Kemudian di sini memiliki IC-nya memiliki 1 miliampere dan seterusnya. Nah, di sini merupakan daerah cutoff-nya di mana 0 ampere, sama sekali tidak ada arus. Nah, kemudian di sini terdapat daerah saturasi atau daerah aktifnya, di mana di sini transistor bekerja dengan tegangan dan arus tertentu. Kemudian di sini adalah daerah breakdown-nya atau istilahnya sudah mentok atau full untuk arusnya pada karakteristik output IC-VCE-nya ini. Nah, kemudian kita akan masuk pada simulasi Proteus. Kita masuk pada simulasi di ISIS, yaitu transistor NPN dengan IB-VBE. Komponen utamanya adalah transistor NPN yaitu dengan tipe 2N3055, kemudian terdapat baterai, kemudian pothagi atau potensiometer. Di sini baterai memiliki kapasitas 12 watt, kemudian RV1, terdapat transistor NPN dan terdapat RV2. Nah, di sini pada rangkaian ini nanti jangan salah untuk polaritasnya, yaitu ini positif, ini negatif, ini positif dan seterusnya. Sesuaikan agar nanti pada saat mensimulasikan tidak terjadi kesalahan. Kemudian langsung saja kita simulasikan. Nah, di sini terdapat multimeter, yaitu untuk mengukur arus. Kenapa tiba-tiba terdapat nilai 0,06? Nah, di sini sebagai penentu atau petunjuk bahwa pada kaki emitor ini terdapat arus 0,06. Kemudian pada RV1 kita taruh atau kita posisikan pada 1%. Nah, maka pada multimeter ini mengukur tegangan pada kaki basis terdapat 0,12 volt. Di sini pada tipe NPN pada kaki basis untuk mengaktifkannya itu memerlukan arus minimal 0,3 volt. Nah, ini masih 0,21. Kemudian kita tambah lagi persentasenya masih 0,24. Nah, kemudian pada 3% angka menunjukkan pada 0,36. Artinya
titik cut off-nya sudah terpenuhi. Kemudian arus di sini juga tambah, yaitu 0,03 mikroampere. Di sini juga plus 1,23 mikroampere. Nah, kemudian semisal kita tambahkan lagi. Nah, maka di sini akan terus tambah tegangannya, kan, tetapi di sini berkurang. Nah, itu karena apa? Ini adalah sisa dari tegangan yang mengalir pada kaki emitor menuju kaki kolektor menuju kaki emitor, atau istilahnya adalah shortcut. Jadi tegangan di sini tinggal tegangan sisanya. Kemudian ini Mach atau mentok kita ubah dulu, atau kita naikkan pada miliampere. Nah, kemudian kita akan dengan karakteristik yaitu IC VCE. Karakteristik IC VCE ini RV1-nya bernilai tetap. RV1-nya tidak diubah-ubah. Misal pada posisi 1%, kita 1% terus, 2% terus, dan seterusnya. Kita simulasikan. Nah, ini misal pada posisi 3%. Kemudian pada RV2-nya kita bisa diubah-ubah. Kita ubah dulu ininya. Nah, ini pada tegangan dan pada arus akan mengalami kenaikan. Nah, kemudian kita atur lagi pada RV1-nya, misal pada posisi 4%. Nah, di mana arus di sini akan mengalami kenaikan dan arus di sini juga akan mengalami kenaikan. Nah, misal kita taruh pada posisi agak yang lebih besar, 10. Nah, di sini min 712. Kalau kita posisikan pada max, ini juga max, kita rubah dulu. Nah, ini masih max. Ini saya turunkan lebih dahulu. Nah, ketika pada saat kita memposisikan RV2 itu pada persentase 100%, maka di titik ini, di titik kaki kolektor, itu mengalami breakdown atau mencapai titik puncak daripada arus ketetapannya itu tadi. Jadi kesimpulannya di sini adalah semakin besar nilai pada atau arus pada IB-nya, maka arus yang keluaran dari kolektor menuju emitor itu juga semakin besar. Itu masuk pada prinsip karakteristik daripada transistor NPN itu tadi. Jadi semakin besar pada arus IB-nya, maka semakin besar pula keluarannya pada kaki kolektor menuju kaki emitor. Nah, di sini kita masuk pada simulasi hardware. Terdapat kabel jumper, kemudian kabel jumper juga yang ada penjepitnya. Kemudian terdapat potensiometer, itu kaki 1, kaki 2, dan kaki 3. Kemudian terdapat transistor NPN. Kemudian terdapat project board yang digunakan untuk menaruh komponennya untuk merangkai. Nah, di sini terdapat juga power supply sebagai sumber tegangan. Nah,
kita pasangkan potensio pada project board. Ini kita pasangkan sesuai dengan kebutuhan tempat agar nantinya tidak memakan tempat gitu. Kemudian kita pasangkan transistor NPN-nya. Nah, di sini terdapat kaki basis, kaki emitter, dan kaki kolektornya itu adalah dari lempengannya ini tadi. Lempengan daripada transistornya itu sendiri atau badannya transistor itu sendiri. Kemudian kita pasangkan pada project board. Nah, di sini pada RV1 atau potensio 1, kaki 2 terhubung pada basic. Kemudian pada kaki emitter nanti terhubung pada RV2 nya, kaki RV2 nya, kaki RV2, RV2. Kemudian kaki kolektor terhubung pada kaki 2 RV2. Kemudian kaki RV1, kaki 1 RV1 terhubung nantinya pada sumber, yaitu pada power supply. Kemudian kaki 1 RV2 nya nanti juga terhubung pada sumber. Kaki 3 nya juga terhubung pada sumber. Nah, di sini pada kaki 3 RV1 juga terhubung pada sumber. Di sini tidak ada grounding atau pembumian. Nah, ini adalah proses perangkaiannya. Kita rapikan. Nah, ini transistor NPN-nya, ini potensio 2 atau RV2, ini potensio 1 atau RV1. Nah, pada yang mendapat sumber tegangan dari power supply kita sambungkan. Nah, ini kaki RV1 dan RV2 nya. Nah, kemudian kita nyalakan power supply nya keduanya untuk kebutuhan sumber. Nah, kita atur pada posisi 12 volt kita karena membutuhkannya sumber 12 volt sama. Nah, kemudian kita masuk pada format laporan, yaitu terdapat judul laporan, modul 3, karakteristik transistor bipolar, nama, NIM, tanggal praktikum, kelas, tujuan, alat dan bahan, tulis alat dan komponen secara lengkap, kemudian dasar teori, tulis secara rinci pada percobaan, kemudian hasil praktikum, gambar rangkaian, gambar DSS, kemudian diberi nama dan NIM. Kemudian masuk pada tabel. Yang pertama adalah transistor PNP, karakteristiknya adalah IB-VBE. Nah, kemudian karakteristik IC-VCE yaitu IB saat 2%, 5%, 7%, 9%, 10%, dan kemudian yang kedua adalah transistor NPN pada saat karakteristik IB-VBE dapat dilihat di sini. Kemudian pada karakteristik IC-VCE yaitu pada IB 2%, IB 5%, 7%, 9%, 10%. Nah, yang ke D.4 adalah gambar grafik. Kemudian analisa rangkaian, jelaskan secara naratif. Kemudian analisa grafik, jelaskan secara naratif juga. Kemudian analisa perhitungan, yaitu pada transistor bipolar jenis PNP pada saat IB 2%, 5%, 7%, 9%, 10%,
dan transistor bipolar jenis NPN pada saat IB 2%, 5%, 7%, 9%, 10%. Kemudian yang F tugas yaitu terlampir pada modul praktikum, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, mohon untuk dimaafkan. Dan apabila ada yang masih ditanyakan atau masih ada yang dibingungkan, nanti bisa ditanyakan pada asisten praktikum kelas masing-masing. Dari saya sekian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.